Shalom jemaat Tuhan yang luar biasa. Anda sedang menyaksikan ibadah raya online SAB City Life Church Kuala Lumpur. Terima kasih kepada anda yang masih setia lagi bersama dengan kami beribadah secara live streaming yang hanya boleh ditonton melalui laman utama Facebook dan YouTube gereja. Bagi anda yang berada di luar KL, anda boleh menyaksikan semula ibadah ini di channel YouTube gereja iaitu SAB City Life KL. Apa kabar anda semua? Kami berharap agar anda masih kekal bersemangat walaupun kita masih tidak dapat berkumpul bersama-sama, namun adalah menjadi tanggungjawab kita untuk terus berdoa bagi negara kita Malaysia supaya bebas daripada COVID-19 ini. Anda boleh bertegur sapa di ruangan chat box di bawah. Tinggalkan kata-kata berkat kepada teman-teman kita yang beribadah bersama-sama pada pagi ini. Seperti yang telah dimaklumkan pada minggu lepas, pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh itu, jemaat diminta untuk menyediakan bahan keperluan seperti roti atau biskut, air anggur atau air sirap merah. Seterusnya nanti kita akan menunggu arahan daripada gembala gereja kita. Di samping itu, jangan lupa untuk menyertai persekutuan doa korporat yang diadakan pada setiap malam hari Rabu yang telah beralih ke platform Zoom dalam masa PKPP ini. Persekutuan doa korporat ini diadakan bermula jam 8 malam. Namun sebelum itu, pastikan anda telah memuat turun aplikasi Zoom dalam telefon ataupun komputer anda. Untuk sebarang maklumat lanjut, anda boleh hubungi admin gereja, Brother Roni. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur di atas kesempatan yang Engkau telah berikan kepada kami ya Bapa. Untuk sekali lagi kami dapat berkumpul, beribadah secara atas talian ya Tuhan. Walaupun kami tidak berjumpa secara fizikal, tapi kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini ya Bapa. Tuhan, kami mau datang kepada Engkau pada pagi hari ini, membawa kesyukuran kami kepadamu. Kami mau memuji dan menyembah Engkau dengan penuh sukacita ya Bapa. Bukakan hati kami ya Tuhan, supaya kami mengetahui isi hati-Mu. Biarlah kami berjalan di dalam terang-Mu ya Tuhan. Begitu juga kami mau menyerahkan teman-teman kami yang tidak dapat bersama dengan kami beribadah pada hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini ya Bapa. Biarlah mereka berada dalam perlindungan kuasa-Mu. Engkau yang menjaga setiap kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit pada saat ini Tuhan, Engkau yang akan memberikan kesembuhan. Mereka yang susah ya Bapa, Engkau yang memberikan penghiburan. Bagi mereka yang lemah ya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kekuatan. Tuhan, sekali lagi Bapa, kami menyerahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya Bapa. Biarlah nama-Mu ditinggikan oleh seluruh bumi Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amen. Shalom dan selamat pagi semua. Pada hari ini kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan menyatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kami. Amen. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you're giving to me, for all the blessing that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord.
darkness and give me your light. We want to say thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an open arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. We want to say thank you, Lord, for all you have done in our life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Say thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, Tuhan, yang sanggup berkorban untuk menyelamatkan kami, menyembuhkan kami. Semuanya oleh karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur mengenal Engkau yang banyak mengubah hidup kami pada hari ini. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti
Puji Tuhan. Baiklah, seperti mana yang telah dimaklumkan oleh tim pada minggu yang lepas melalui online yang telah kita dengar, bahwa minggu ini kita akan mengadakan acara perjamuan kudus secara online. Saya berharap jemaat sekalian telah menyediakan bahan-bahan yang telah diminta, yaitu air dan juga roti. Harap semua bahan ini telah tersedia di hadapan kita. Baiklah, sebelum kita meneruskannya, mari kita mendasari acara ini dengan satu pembacaan firman yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 11, ayatnya yang ke-23 dan sampai ayatnya yang ke-27. Mari kita akan sama-sama membaca bahagian ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Ayat 26, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, acara perjamuan kudus ini adalah satu acara yang penting untuk saya dan kita semua, di mana pada waktu kita mengadakan acara ini merupakan pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa kita telah menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus, bersatu bersama Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Pada waktu kita mengambil bahagian dalam acara ini juga dikatakan bahwa kita memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baiklah, pada saat ini sebelum kita mengambil bahagian dalam acara ini, senang pastor ingin memaklumkan kepada jemaat sekalian bahwa barang siapa jemaat Tuhan yang belum dibaptis, saudara bersabar dahulu untuk menanti saudara setelah dibaptis mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus ini. Bagi saudara yang telah dibaptis, dipersilakan untuk terlibat sama dalam mengambil bahagian dalam acara ini. Baiklah, mari kita siapkan hati kita sebelum kita melaksanakan acara ini. Mari kita membuat perenungan sejenak. Kita semua tunduk kepala. Bapa yang di surga, saat ini kami siapkan hati kami sebelum kami menerima atau mengambil perjamuan kudus yang ada di hadapan ini. Kami serahkan hati kami ya Tuhan, hidup kami di dalam tangan-Mu. Bapa, kalau ada pelanggaran-pelanggaran, dosa yang mungkin kami lupa akui di hadapan-Mu Tuhan, ampuni kami supaya kami layak mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus ini. Berkati jemaat sekalian yang terlibat dalam mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini Tuhan, agar melalui acara yang sederhana yang kami lakukan ini menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, agar kami terus setia dalam mengikuti Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Amin. Baiklah jemaat sekalian, mari kita sama-sama melakukannya. Kita ambil roti kita pegang. Dalam ayat 24 berkata, "Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.'" Mari kita makan bersama-sama. Kita pegang cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan
Kalau ada, saudara sediakan cawanmu, kita pegang bersama-sama. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Pastor akan pimpin kita dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kesempatan yang kami ada untuk terlibat sama dalam melaksanakan acara perjamuan kudus ini. Berkati jemaat sekalian yang terlibat sama dalam mengambil bahagian dalam acara perjamuan kudus ini, Tuhan. Kiranya acara yang telah kami lakukan ini mengingat akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kiranya Tuhan, kami juga terus terlibat memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sampai Engkau datang kedua kali ke dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami naikkan doa syukur kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan, penyelamat kami yang hidup yang bertakhta di surga. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Buat jemaat Tuhan SIB City Life Church Kuala Lumpur. Apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan semoga jemaat Tuhan tetap berada dalam keadaan yang kuat, sehat dan ceria selalu. Puji Tuhan, kita dapat bertemu pada minggu ini oleh karena kebaikan, anugerah Tuhan bagi setiap kita yang memungkinkan kita dapat mengikuti ibadah online pada minggu ini. Terima kasih untuk tim media yang setia menemani kita, yang memastikan kita beribadah setiap minggu. Dan tim Praise and Worship yang setia melayani kita melalui puji-pujian yang menguatkan, menyegarkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Ya. Terima kasih untuk tim pendoa yang setia berdoa untuk kita. Tahukah saudara, mereka adalah perwira-perwira doa yang terus berdoa buat jemaat kita, buat gereja kita, buat negara kita. Saya percaya melalui doa-doa yang telah kita taburkan selama ini, pasti kita akan menuai hasilnya. Terima kasih sekali lagi untuk kesetiaan Anda dan jemaat Tuhan yang setia memberi sokongan, yang setia mengikuti acara ibadah online. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Saya percaya melalui firman Tuhan yang kita dengar menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Haleluya. Pada minggu ini pun kita mempelajari firman. Saya yakin melalui kebenaran ini akan menguatkan kita, meneguhkan iman percaya kita. Oleh itu jemaat Tuhan, kita terus melihat bahagian firman Tuhan yang menjadi bahagian yang kita belajar bersama-sama, yang terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-26. Namun saya tidak akan membaca seluruh ayat ini, tapi saya akan membaca satu ayat yang akan menjadi ayat kunci kita, yang terdapat dalam ayat yang ke-25. Lukas pasal 5 ayat 25 berkata demikian, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita membahas sedikit bahagian ini, saudara kekasih, mari kita datang sekali lagi dalam doa kita. Pastor akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur buat berkat firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Bapa di surga, berkat firman-Mu ini adalah bahagian yang dapat menjadi kekuatan bagi iman percaya kami. Oleh itu Bapa di surga,
Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam hati kami, agar ketika firman-Mu diberitakan, kami benar-benar mendengar, menerima kebenaran-Mu dalam hati kami. Kami yakin pada waktu kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami akan mengalami perubahan, hidup kami akan mengalami terobosan, oleh karena yang kami dengar ini adalah perkataan Allah yang hidup, yang berkuasa, perkataan Allah yang berdaulat. Oleh itu Bapa di surga, kami mau terima kebenaran firman-Mu dengan penuh kerendahan hati. Biarlah kebenaran ini ya Tuhan akan menuntun kami, menjadikan kami perkasa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berkati pemberitaan firman, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarlah Tuhan urapi bibir mulut hamba-Mu, kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu Tuhan akan menjadi berkat buat jemaat Tuhan yang mendengar. Terima kasih Bapa di surga, hamba serahkan pemberitaan firman ini dari permulaan sampai selesai. Nama Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita kembali menyelidiki bahagian firman Tuhan ini adalah kisah tentang Kristus menyembuhkan seorang yang telah sekian tahun lumpuh, saudaraku, dan dia disembuhkan oleh Yesus Kristus. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, selain daripada itu, saudaraku, kejadian ataupun perkara ini terjadi ketika Yesus Kristus memberitakan firman di Galilea pada waktu itu. Dan pada masa Yesus memberitakan firman, dikatakan di sana, saudaraku, ada ahli Taurat dan juga orang Farisi yang datang mendengar khotbah Yesus pada waktu itu. Dan di kalangan mereka, saudaraku, ada orang-orang lain selain orang Farisi dan juga ahli Taurat. Seperti yang dikatakan tadi, ada orang lumpuh dan ada teman-teman si lumpuh juga ada di sana. Saudara kekasih, apa yang kita lihat ataupun baca dalam seluruh ayat itu, saudaraku, dikatakan pada awalnya, pada waktu mereka mendengar firman, saudaraku, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Dikatakan bahwa teman si lumpuh, saudaraku, mereka memiliki suatu perubahan. Pada waktu mereka mendengar firman, mereka mengalami sesuatu transformasi dalam hidup mereka. Mereka percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan kawan mereka yang lumpuh itu. Itulah yang memberi galakan, memberi dorongan kepada kawan si lumpuh ini, 4 orang ini, saudaraku, untuk membawa si lumpuh datang kepada Yesus. Dan seterusnya dikatakan dalam bahagian itu juga, ketika mereka mau menghampiri Yesus, mereka terhalang oleh karena begitu ramai kerumunan orang-orang yang mendengar Yesus mengajar pada waktu itu. Dan dikatakan, saudaraku, mereka berusaha bagaimana mereka dapat membawa kawan mereka yang lumpuh ini, sehingga kawan mereka yang lumpuh ini nanti dapat berada di depan Yesus Kristus. Dalam cerita itu juga dikatakan mereka berusaha membuka bumbung tempat di mana Yesus mengajar, saudaraku. Bayangkan, saudaraku, usaha yang dilakukan oleh kawan si lumpuh ini. Sedang Yesus berkhotbah, ada yang sibuk membongkar atap di mana tempat Yesus berdiri. Dan pada waktu dikatakan Yesus melihat iman mereka yang begitu berusaha untuk membawa kawan mereka ini dapat disembuhkan,
Dan Yesus melihat iman mereka. Apa yang Yesus katakan? Melalui iman mereka, Yesus menyembuhkan si lumpuh, saudaraku. Inilah yang kita dapat pelajari dari pembacaan itu. Oleh itu, saudara kekasih, kita akan membahas tentang cerita ini, bahagian firman Tuhan ini. Dikatakan melalui pembacaan ini, saudaraku, kita akan menarik satu tema, yaitu Kristus hadir di tengah pergumulan umatnya. Inilah yang kita bahas bersama-sama. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan Kristus ketika dia ada di tengah-tengah umatnya, apa yang terjadi? Ada perubahan terjadi, saudara. Kenapa? Karena Kristus penolong kita yang tidak ada bandingannya. Dia tidak ada bandingannya. Dia tidak pernah lalai dalam hal menepati janjinya kepada manusia. Itulah yang Yesus lakukan. Kristus penolong yang maha tahu. Dia mengetahui batas kemampuan manusia. Dia mengetahui batas kemampuan saya. Dia mengetahui batas kemampuan saudara. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Kristus adalah jawaban bagi setiap pergumulan dan permasalahan setiap manusia. Setiap orang yang meletakkan harapannya di dalam Dia, dikatakan di sana, pasti tidak akan dikecewakan. Karena Kristus adalah Allah kita yang setia, berpegang teguh pada janji. Dia adalah Allah yang berpegang teguh pada janjinya. Apabila Allah berjanji, saudaraku, janjinya pasti digenapi. Itulah pribadi yang kita pelajari. Ketika Kristus hadir di tengah pergumulan umatnya, maka pergumulan umatnya itu akan terjawab. Saudara, saya yakin bahwa di dunia kita pada hari-hari ini begitu banyak pergumulan manusia. Setiap waktu, saudaraku, pergumulan itu tetap ada. Bagi orang yang percaya, saudaraku, apa yang kita syukuri oleh karena kita ada penyelamat, Yesus Kristus, yang sentiasa hadir, yang menjadi jawaban dalam pergumulan kita. Saudara, melalui pembacaan firman ini dari Injil Lukas pasal 5 ayat 17 hingga ayat yang ke-26, kita akan melihat beberapa pergumulan yang seharusnya, saudaraku, dapat dijawab oleh Yesus Kristus. Tetapi ada segelintir orang-orang yang disebut dalam bahagian ini, saudaraku, belum bersedia mengalami ataupun menerima pertolongan itu. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, melalui tema ini, saudaraku, ada 3 poin yang kita mau pelajari. Yang pertama yaitu kehadiran Kristus mengubah paradigma yang salah. Itulah yang dikatakan Kristus hadir di tengah pergumulan umatnya. Ternyata, saudaraku, pergumulan paradigma yang salah ini juga, saudaraku, harus mengalami pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus sebenarnya. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-17, dikatakan di sana, saudaraku, saya akan baca bahagian ini. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Dalam ayat yang ke-21, tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?
ayat 22, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Saudara, inilah yang saya katakan tadi. Yesus datang untuk mengubah paradigma yang salah. Apa maksud Yesus berkata seperti ini dalam ayat 21 dan ayat 22? Karena orang Farisi, saudaraku, dan ahli Taurat menganggap mereka adalah orang yang lebih pintar. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ucapkan kepada si lumpuh itu, saudaraku, seolah-olah, saudaraku, orang Farisi ini, saudaraku, menilai perkataan Yesus itu tidak benar. Perkataannya salah. Itu sebabnya Yesus menegur orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Karena mereka beranggapan apa yang Yesus ucapkan itu tidak benar. Yang mereka pikirkan hanya melalui persembahan korban bakaran, seseorang itu dapat menerima pengampunan daripada dosanya. Sedangkan saudaraku, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Bahkan dikatakan mereka adalah pribadi yang mengetahui tentang nubuat Musa. Ya, nubuat dalam Alkitab. Apa yang dikatakan oleh kitab Taurat dan kitab para nabi tentang kehadiran seorang juru selamat. Malah saudaraku, mereka sendiri tidak meyakini dan mereka sendiri tidak percaya. Kenapa? Karena mereka memiliki paradigma yang masih belum dibaharui. Apa yang ada di dalam pikiran mereka hanya mempersalahkan orang lain. Golongan yang hanya mengandalkan pengetahuan semata-mata. Ini bahaya, saudaraku. Sebenarnya Yesus menegur mereka supaya mereka kembali kepada kebenaran. Bukan berdasarkan pikiran pengetahuan manusiawi mereka. Percaya akan kebenaran Taurat Tuhan itu dan melakukannya dalam hidup mereka. Sesungguhnya saudaraku, inilah yang Kristus tekankan. Bahwa Yesus pribadi yang lebih berkuasa, yang dapat mengampuni orang-orang yang berdosa. Saudara, mereka menghakimi apa yang Yesus katakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, paradigma inilah yang Kristus ingin supaya itu dibaharui. Jangan sampai, saudaraku, perkara yang sama terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Kadangkala ada orang yang begitu banyak pengetahuan tentang firman Tuhan dalam pikirannya, pengetahuannya, saudaraku. Tetapi bahagian melakukan kebenaran tidak dapat dilakukan, tidak dapat dipraktikkan. Dia hanya sebatas pengetahuan, saudara. Bukan dilakukan dalam praktikal hidupnya setiap hari. Pada saat dia mendengar firman Tuhan, dia berkata, "Oh, saya tahu firman Tuhan yang diberitakan." Persoalannya, sejauh mana kita dapat mempraktekkan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari. Sebenarnya inilah yang Yesus inginkan terhadap para ahli Taurat dan orang Farisi pada waktu itu. Malah mereka menentang, saudara. Dikatakan para ahli Taurat ini, saudaraku, mereka ini lebih mudah menilai kelemahan orang lain berbanding kelemahan diri sendiri. Ini perlu kita pelajari, saudaraku. Yesus hadir untuk menolong paradigma kita yang salah.
Kadangkala saudaraku, kita lebih cenderung menghakimi orang lain. Kita lebih cenderung melihat kesalahan orang lain berbanding kesalahan diri kita sendiri. Saudaraku, para ahli Taurat yang datang pada waktu Yesus berkhotbah, mereka itu bukan datang untuk mendengar khotbah Yesus, tapi mereka itu datang untuk melihat kesalahan-kesalahan. Mereka itu datang sebagai pengkritik-pengkritik, tidak siap menerima kebenaran. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila sikap ini terjadi dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan mengalami pertumbuhan, saudaraku. Pengetahuan itu hanya sejauh pengetahuan semata-mata, bukan pengetahuan yang dipraktekkan dalam hidup kita setiap hari. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Kristus mengubah paradigma yang salah. Oleh itu, saudara kekasih, mari kita belajar apa yang Kristus inginkan, yaitu supaya paradigma yang salah itu, saudaraku, diubah oleh Yesus Kristus, oleh Roh Kudus, supaya kita dapat melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Saya yakin, saudaraku, pada waktu kita benar-benar merendahkan diri, melakukan, mempraktikkan firman Tuhan dalam hidup kita, pasti kita akan mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Mengapa kekristenan kita pada hari-hari ini sepertinya, saudaraku, kita sudah berada di satu zon keselesaan. Kita tidak melihat lagi perkara-perkara yang luar biasa, mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada paradigma yang perlu diperbetulkan. Oleh itu, saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang Kristus ucapkan, apa yang Kristus lakukan dalam firman-Nya, ketika kita mempraktikkan itu dalam hidup kita, akan terjadi kuasa mujizat dalam hidup kita. Haleluya. Hal yang kedua, saudaraku, yang berkaitan dengan Kristus hadir di tengah pergumulan umatnya, yaitu yang kedua, kehadiran Kristus meningkatkan keyakinan iman kawan-kawan si lumpuh. Dalam ayat yang ke-18, Lukas 5 ayat 18 berkata demikian. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha untuk membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Inilah yang kita mau pelajari, saudaraku. Ada juga penafsir berkata bahwa keempat pribadi ini adalah orang yang pernah mendengar khotbah Yesus sebelum ini, melihat mujizat yang Yesus lakukan sebelum ini. Mereka memiliki motivasi yang luar biasa. Mereka memiliki semangat yang luar biasa ketika mereka hadir di dalam pertemuan dan hadir mendengar Yesus menyampaikan firman. Tidak sama, saudaraku, seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka hanya datang sebagai pengkritik, melihat kelemahan, melihat kesalahan. Tapi 4 orang ini, saudaraku, dikatakan mereka punya semangat yang luar biasa. Mereka berusaha untuk membawa kawan mereka yang lumpuh ini datang di hadapan Yesus supaya dia disembuhkan. Inilah, saudaraku, yang Yesus inginkan dari setiap kita, supaya kita memiliki semangat ini, memiliki keyakinan seperti 4 kawan si lumpuh itu, saudaraku. Waktu itu mereka berusaha untuk datang di hadapan Yesus, tapi dikatakan begitu ramai orang yang mendengar khotbah Yesus, mereka tidak dapat lagi membawa kawan mereka ke hadapan Yesus. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha untuk membuka atap tepat di mana Yesus berdiri, saudaraku.
supaya mereka dapat mengulurkan kawan mereka yang sakit itu di hadapan Yesus. Inilah yang dikatakan saudaraku, kehadiran Kristus itu meningkatkan keyakinan iman kawan-kawan si lumpuh. Dikatakan yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkan kawan mereka yang lumpuh itu. Saudaraku, mereka berusaha. Mereka tidak mau melihat kawan mereka terpuruk dengan keadaannya, saudaraku. Mereka berusaha untuk membawa kawannya itu, si lumpuh itu, supaya dia dapat disembuhkan. Semua itu terjadi oleh karena apa? Pada waktu mereka mendengar firman, ada semangat yang timbul dalam hati mereka. Itu sebabnya saudaraku, pada waktu kita mendengar firman, iman itu akan bangkit, saudaraku. Karena dikatakan iman timbul melalui pendengaran firman. Kita yang telah menerima Yesus juga, pengajaran rohaninya, saudaraku, harus yakin pertolongan Yesus terhadap keluarga kita, terhadap kawan kita, terhadap diri kita sendiri. Pada waktu kita mendengar firman, percaya janji firman dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Bahagian kita mempraktekkan kebenaran itu dalam hidup kita. Ini yang dilakukan oleh 4 kawan si lumpuh itu. Mereka berusaha. Mereka yakin Yesus dapat menyembuhkan kawan mereka yang lumpuh. Saudara, pengajaran firman ini bagi kita, sejauh mana keyakinan kita dalam mempraktekkan kebenaran ini dalam hidup kita, baik kepada keluarga kita, baik kepada kawan-kawan kita, dan orang-orang yang mungkin belum mendengar Kristus dalam hidupnya. Apakah kita dapat meyakinkan mereka tentang kebenaran ini? Kebenaran yang telah kita terima. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kita terus mempraktikkan firman, memperkatakan firman dalam hidup kita, terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan seterusnya, yang ketiga, poin yang terakhir, saudaraku, kehadiran Kristus di tengah pergumulan umat manusia. Ya, yang ketiga dikatakan di sana, kehadiran Kristus membebaskan orang yang lumpuh dari dosa dan penyakitnya juga disembuhkan. Dari ayat yang ke-24, saya akan membaca ayat ini. Dikatakan di sana, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Puji Tuhan. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena tindakan kawan yang 4 orang tadi, saudaraku, kawan si lumpuh itu, saudaraku, itu yang membawa si lumpuh ini dapat bertemu dengan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Maukah kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan berita baik kepada orang lain, supaya mereka juga dapat melihat kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Saudara kekasih, dikatakan di sana, saudaraku, bertahun-tahun si lumpuh ini terikat oleh dosa yang membatasi hubungannya dengan Kristus. Ternyata, saudaraku, dia bukan hanya lumpuh, tapi pada masa yang sama dia juga ada dosa yang mengikat hidupnya. Dia terpuruk dalam dosa yang sekian tahun mengikat hidupnya, sehingga dia tidak punya hubungan yang baik dengan Yesus dalam hidupnya.
ini adalah sesuatu yang menyedihkan kita. Pada masa yang sama, saudaraku, dia lumpuh. Tahu keadaan orang yang lumpuh, saudaraku? Pasti dia hanya berada di sana saja, saudara. Pergerakannya sangat terbatas. Bukan hanya itu, dia sedih, saudaraku, karena dia masih terikat dengan dosanya. Puji Tuhan, pada waktu dia bertemu dengan Yesus, dikatakan Yesus membebaskan dia daripada dosanya. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita juga adalah pribadi yang bukan lumpuh, tapi mungkin juga masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan dosa yang perlu kita lepaskan. Tahukah kita, saudaraku, pada waktu kita bertemu dengan Yesus, pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ada pelepasan di dalam Dia. Kita dibebaskan di dalam Dia. Dikatakan juga, saudaraku, sudah bertahun-tahun terpuruk dengan keadaan fisikalnya yang lumpuh. Sudah pun lumpuh, saudaraku, pada masa yang sama juga terikat dengan dosa. Pasti, saudaraku, orang ini begitu sedih oleh karena keadaannya, saudaraku. Syukur, saudaraku, oleh karena temannya begitu mengasihi dia. Karena pertama-tama mereka mengalami perubahan dalam hidup mereka. Dan mereka tidak sanggup melihat keadaan teman mereka yang sakit. Itulah yang memberi dorongan kepada mereka untuk membawa temannya ini datang kepada Yesus, supaya teman mereka ini mengalami perubahan dalam hidupnya. Dikatakan hubungannya dengan Kristus dibaharui dan dipulihkan setelah Kristus hadir dalam hidupnya. Haleluya. Dia bukan hanya sembuh, saudaraku, tapi pada masa yang sama ada sukacita yang luar biasa terjadi dalam hidup si lumpuh, saudaraku. Dia disembuhkan dari penyakitnya. Pada masa yang sama juga dia disembuhkan dari penyakit rohaninya, daripada dosanya. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang luar biasa pada saat kita mengizinkan Kristus datang dalam pergumulan kita. Dia sanggup, saudaraku, menjadi jawaban dalam setiap pergumulan hidup kita. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu-waktu seperti ini, saudaraku, adalah waktu yang sangat penting untuk kita terus dekat dengan Yesus. Kita memiliki hubungan yang dekat dengan Yesus, supaya setiap pergumulan kita itu, saudaraku, kita mendapat jawaban daripada Yesus Kristus. Hanya melalui Dia, saudaraku, kita dapat kekuatan itu, pelepasan itu. Yang terakhir, sebagai kesimpulan daripada khotbah, saya petik firman Tuhan daripada Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Firman Tuhan ini berkata demikian: "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Haleluya. Di bawah kolong langit ini, saudaraku, tidak ada nama lain selain, dikatakan di sana, ya, selain di dalam Yesus Kristus. Saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yakin ketika Kristus mengambil tempat yang utama dalam hidup kita, kita pasti mendapat jawaban daripada setiap pergumulan kita. Haleluya.
Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Kiranya berkat kebenaran firman Tuhan akan menguatkan, meneguhkan iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Oleh itu, saudara kekasih, sebelum kita mengambil waktu berdoa, pertama-tama pastor tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada jemaat Tuhan yang setia memberi sokongan buat pelayanan Tuhan di SIB City Life Church Kuala Lumpur, melalui doa-doamu, melalui sokongan yang kau berikan, ya, melalui persembahan, persepuluhanmu, janji imanmu, apapun bentuk sokongan yang kau berikan buat gereja Tuhan SIB City Life Church. Kita yakin bahwa segala usahamu itu pasti diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita berdoa untuk waktu ini, pertama saya juga ingin mengingatkan kita sekali lagi tentang kebenaran firman yang telah kita dengar sebentar tadi. Ingat bahwa Kristuslah yang menjadi jawaban di tengah pergumulan kita. Apapun pergumulan kita, kita yakin Yesus ada bersama-sama dengan kita. Oleh itu, jemaat Tuhan, saya minta dengan penuh kerendahan hati, pada waktu kita berdoa, nanti kita meletakkan kedua-dua tangan kita di dada kita, dan sementara itu pasti akan pimpin kita di dalam doa kita. Mari kita datang dalam doa kita. Haleluya. Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi, bahkan kami manusia juga adalah ciptaan tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat berkat firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengar. Kami yakin Tuhan, Engkau hadir dalam pergumulan kami. Dalam hidup kami Tuhan, begitu banyak pergumulan yang kami hadapi. Oleh itu kami tidak dapat hadapi semuanya Tuhan dengan kekuatan kami. Oleh karena kami sangat terbatas. Oleh itu Bapa di sorga, melalui kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar sebentar tadi, hamba mohon Tuhan, setiap tangan anak-anak Tuhan yang diletakkan di dadanya pada saat ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami mau terima kebenaran firman-Mu Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami mau belajar untuk meletakkan seluruh harapan kami di dalam Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Engkau saja Tuhan, setiap pergumulan kami dapat dijawab. Oleh itu Bapa di surga, diberkati setiap jemaat Tuhan yang telah meletakkan kedua-dua tangannya di dada pada saat ini. Hamba berdoa Tuhan, berkati umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kuatkan dan teguhkan iman percaya kami. Bapa, hamba berdoa sekali lagi buat jemaat Tuhan yang terus memberi sokongan buat gereja-Mu SIB City Life Church Kuala Lumpur, melalui sokongan keuangan, persembahan, persepuluhan, janji imannya, apapun bentuk pemberiannya Tuhan, hamba berdoa, Tuhan Engkau berkati tangan anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, berkati usaha mereka, berkati kuliah mereka Tuhan Yesus, agar dalam segala sesuatu yang mereka lakukan berhasil oleh karena cinta dan kesetiaan mereka kepadamu Bapa di surga. Bapa, hamba berdoa khusus untuk jemaat Tuhan di minggu yang akan datang ini, dalam tugas pekerjaan, dalam setiap pergerakan jemaat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau melindungi, Engkau menjaga umat-Mu ya Bapa di surga. Jauhi kami Tuhan daripada segala bahaya, sakit penyakit, bahkan segala sesuatu yang tidak berkenan ya Tuhan. Engkau lindungi kami Tuhan Yesus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dan malaikat jaga-Mu Tuhan akan memelihara kami, keluar masuk kami Tuhan, dalam setiap apapun yang dilakukan oleh jemaat Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau menyertai dan Engkau melindungi mereka Tuhan, supaya mereka berhasil dalam segala sesuatu yang mereka lakukan.
Hamba berdoa kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah sembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Supaya melalui kesembuhan ini Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa di sorga, buat berkat penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman. Diberkati sekali lagi ya Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang mengikuti acara ibadah online ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami yakin berkat-Mu akan terus dialirkan dalam hidup mereka. Haleluya, terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih jemaat Tuhan untuk kesetiaan Anda. Jumpa Anda di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pastor David di atas perkongsian firman Tuhan sebentar tadi. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita dalam situasi kita pada hari ini. Untuk pungutan wang persembahan dan persepuluhan pada hari ini, Anda boleh hantarkan ke akaun Public Bank Gereja melalui aplikasi bank sedia ada. Seperti yang tertera pada skrin Anda, nomor akaun bank gereja kita ialah 314-643-4014 atas nama Sidang Injil Borneo SAB Brickfield. Setelah Anda telah selesai, sila maklumkan dan hantar slip transaksi Anda kepada bendahari gereja kita, yaitu Sis Margaret. Kongsikan ibadah ini di platform media sosial Anda agar sama-sama kita merasakan kuasa Tuhan, dan saya percaya bahwa kelepasan, pemulihan, dan kesembuhan akan terjadi bagi keluarga, bangsa, dan negara kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ibadah ini supaya lebih ramai lagi orang yang diberkati. Jika Anda menghadapi sebarang kesulitan, Anda boleh menghubungi Gembala Gereja kita, Pastor David, atau Ketua Tim Pendoa, yaitu Sis Roslyn. Atau mengungsikan bahan doa melalui laman sesawang rasmi gereja seperti yang tertera di skrin Anda. Sekian saja ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati dan jumpa Anda di minggu hadapan.